Apakah lo pernah ngerasa nggak enakan dan akhirnya menerima sebuah bantuan, permintaan, ajakan orang lain? Padahal kita pengen nolak tapi nggak bisa aja, nggak enakan aja. Gimana tipsnya? Kita bahas di video kali ini. Halo, kenalin, namaku Umar dari Pembelajar Produktif. Kita akan membahas tips-tips pengembangan diri dan produktivitas di channel ini. Kali ini kita akan bahas The Art of Saying No, seni mengatakan tidak. Ketika kita ingin mengatakan tidak ke orang lain, ada cara-caranya loh. Ada tekniknya yang bisa lo terapin supaya lo nya lega, tidak ada merasa nggak enakan, dan akhirnya tidak menyakiti orang lain juga. Kenapa ini penting dalam produktivitas? Ketika kita sudah merancang hari kita, pekan kita dengan berbagai daftar tugas dan agenda, sering sekali yang mengganggu adalah agenda-agenda mendadak yang kita perlu hadiri. Yang terkadang sih nggak perlu-perlu amat. Atau kita membantu tugas orang lain yang menghabiskan terlalu banyak waktu dan akhirnya kita tidak sempat melakukan tugas kita yang ternyata itu prioritas utama. Alasannya bukan karena kita wajib ngebantunya, tapi kita nggak enakan aja untuk menolak. Kita tidak enakan aja untuk menyampaikan case kita sehingga kita nggak bisa bantu. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita kuasai, seni berkata tidak. Salah satu kebiasaan yang perlu kita lakukan untuk produktif adalah mengatakan tidak, menolak apa-apa yang bisa mengganggu prioritas kita. Kita perlu bercerita bahwa kita masih punya prioritas lain yang perlu kita lakukan. Tapi mohon untuk tidak menyalahpahami ini. Bukan berarti kita selalu ngomong tidak, selalu menolak, enggak. Ya, dan akhirnya kalau kita kayak gitu, kita justru membatasi diri, kita justru pesimis, kita justru nggak pernah bantu orang lain sama sekali. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi ketika kita bisa membantu orang, ya bantu terus gitu. Ketika kita bisa nolong orang, tolong terus. Tapi ada kalanya ketika kita nggak bisa, kita mampu menolaknya. Instead of nggak enakan dan nggak menolak sama sekali. Nah, caranya gimana? Caranya kita gabungkan terima kasih, alasan, alternatif. Terima kasih, alasan alternatif. Ketika kita berterima kasih, maka kita menghargai orang tersebut yang sudah minta bantuan ke kita. Berarti mereka udah percaya ke kita, toh. Kita juga bersyukur bahwasanya mereka sudah percaya dengan kita. Kemudian yang kedua, alasan. Beritahukan alasan kenapa kita menolak. Kenapa kita nggak bisa melakukan apa yang mereka minta. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah alternatif. Coba kasih solusi lain. Nah, ini adalah poin bonus yang akhirnya penolakan kita itu menjadi istimewa karena kita ternyata peduli dengan orang tersebut, bukan hanya ingin menolak saja. Oke, jadi gunakan terima kasih, alasan, dan alternatif. Kita ambil beberapa contoh. Misalnya, yang pertama, cara melempar ke cara lain atau ke sumber lain. Oke, jadi kalau misalnya kita dimintai tolong, Kak, kita butuh desainer nih buat project baru di komunitas. Kakak bisa bantu nggak di bidang konten atau media? Gitu. Oke, kita bisa balas, sebetulnya thanks banget udah hubungin saya. Tapi untuk sekarang belum bisa karena lagi ada amanah, ada agenda, ada prioritas di tempat lain. Kalau boleh tahu, ada lagi nggak hal lain yang mungkin bisa aku bantu selain konten and media? Oke, perhatikan pola tadi ada terima kasih, alasan, dan alternatif. Kita ambil case lainnya. Misalnya kita dimintai tolong untuk melakukan suatu tugas, tapi saat itu kita nggak bisa. Maka kita bisa lempar ke waktu lain. Artinya menunjukkan kita tuh sebenarnya pengen bantu, tapi sekarang ini memang lagi full banget, lagi nggak bisa. Contoh, bro bisa bantuin gue nggak untuk ngerjain ini spreadsheet ini, gue butuh nih untuk laporan keuangan. Kita lihat kita lagi full banget jadwalnya, kita bisa bilang, thank you bro, udah percaya sama gue, udah ngajakin gue untuk bantuin lo, tapi gue nggak bisa karena kerjaan gue memang benar-benar full banget minggu ini. Gue bisa bantu, tapi kalau minggu depan gimana? Kalau 2 minggu lagi gimana? Artinya ada terima kasih, alasan, dan alternatif. Alternatifnya lempar ke waktu yang akan datang. Atau kita gunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah kita oper ke orang lain. Misalnya ada orang minta bantuan untuk kita gabung ke sebuah panitia gitu ya, misalnya sebuah divisi acara. Misalnya dia bilang gini, Mas, kebetulan gue butuh bantuan nih di kepanitiaan catering kita. Perusahaan kita ini butuh divisi acaranya. Mas bisa nggak jadi kadif acaranya? Kita bisa bilang, wah thank you banget nih udah nawarin, gue sebenarnya excited banget. Tapi kayaknya aku kurang cocok deh di peran itu. Gue nggak terlalu jago sih nge-handle acara. Gimana kalau si Jaka aja?
Kalau menurut gue, dia cocok kok. Coba lo bisa tanya ke dia. Jadi ada struktur tadi, terima kasih, alasan, dan alternatif. Alternatifnya bisa kita cari kerjaan yang lain atau apalagi hal lain yang bisa kita bantu. Yang kedua bisa kita lempar ke masa yang akan datang. Atau yang ketiga kita bisa oper ke orang lain. Nah silakan gunakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Dan lo bisa menemukan alternatif-alternatif lain lagi selain yang 3 gua udah share di video ini. Oke, silakan boleh tuliskan di kolom komentar pada kondisi-kondisi seperti apa lo nggak enakan dan apa strategi lo untuk menolaknya. Oke, silahkan diterapkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lo juga. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pembelajar.